Hello, ada seseorang yang kemarin curhat, udah usianya 35 dan masih kecanduan PMO. Dan ya, seperti kebanyakan orang yang udah berusia 30-an ya, mereka bertanya apakah mereka masih bisa sembuh gitu ya. Jadi aku punya komunitas WhatsApp dan kami itu sering ngadain live di Zoom atau di Google Meet itu ya, Google Meet lebih seringnya. Tapi nggak reguler, nggak pasti itu ya, kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali. Dan dia itu ada di komunitasku. Dia sebenarnya pengen join, tapi dia melihat bahwa yang ada di komunitasku banyaknya anak-anak muda usia 20-an, usia remaja gitu ya. Karena memang kita tahu lah kalau problem ini sering menimpa anak muda, remaja gitu ya. Dan dia tuh kayak merasa udah usia segitu kayak malu mau join di situ tuh malu gitu loh. Takut mungkin diceng-cengin karena udah usia segitu masih punya problem ini. Tapi percayalah bahwa problem ini tuh itu terjadi pada semua usia gitu loh. Nggak hanya di usia remaja, nggak hanya di usia belasan aja tuh. Banyak orang-orang yang udah menikah, udah usia 40-an bahkan 50-an masih punya problem ini. Bayangin aja. Dan itu dibawa sampai rumah tangganya. Kamu bisa cari di threads, di social media threads, seorang suami yang masih kecanduan PMO. Dan ya, itu bukti bahwa ini nggak hanya terjadi pada remaja gitu loh. Nggak hanya terjadi pada anak muda. Jadi di sini kamu nggak sendirian. Di sini kamu bukan berarti terlambat. Di sini bukan berarti kamu tidak bisa sembuh. Kamu udah berada di tempat yang sangat bagus, di mana kamu punya kesadaran bahwa aku pengen sembuh, aku pengen berubah. Dibandingkan orang yang ketahuan, dibandingkan suami-suami itu yang ketahuan oleh istrinya sedang melakukan apa ya, PMO tadi, atau orang-orang yang sampai akhir hidupnya nggak pernah bertobat, nggak pernah berubah gitu ya. Di sini kamu udah ada di jalan yang bagus itu loh, karena ketika kamu udah sadar bahwa ini hal buruk, itu akan membuka banyak sekali perubahan dalam proses pengembangan dirimu. Mungkin kemudian kamu tuh jadi tidak terdistraksi dengan handphone, kamu mengurangi intensitas handphone kamu, karena ya kamu tahu bahwa biasanya orang yang melakukan itu, yang kecanduan itu di handphone gitu ya, karena sosial media. Dan nggak ada batasan usia, mau sampai kapanpun kamu tuh masih bisa mengubah dirimu, bahkan usia 40-an, bahkan usia 50-an. Kalau kamu simak di forum-forum luar, banyak yang kayak bahkan udah berkeluarga, terus ya memang awalnya ketahuan si suaminya nggak ngaku kalau dia masih kecanduan. Akhirnya suami istri ini mencari jalan keluar untuk problem suaminya ini bisa diselesaikan, kecanduannya ini. Akhirnya bisa kembali sembuh, kembali normal lagi gitu ya. Tidak lagi kecanduan hal tersebut. Dan percayalah bahwa otak kita tuh mudah beradaptasi. Ada istilah namanya, aku lupa namanya, neuroplasticity ya, di mana otak itu punya kemampuan untuk membangun jalur-jalur baru. Kalau selama ini mungkin kamu kecanduan PMO itu karena kamu selalu menggunakan jalur itu, dan kamu tidak pernah melatih jalur di mana setiap kali kamu merasakan hal kayak stres, hal kayak depresi, kamu selalu pelampiasan ke situ. Karena aku percaya bahwa semakin dewasa semakin banyak masalah, dan kadang hal tersebut itu menjadi pelampiasan paling mudah. Ada kayak orang berpikir, daripada ngerokok, daripada narkoba, daripada ini. Tapi ini bukan berarti kemudian aku membenarkan hal salah itu ya. Itu sama-sama hal salah, jadi jangan dibenarkan. Dan itu kan bukti bahwa kadang kita nggak mau melakukan itu, tapi kondisi mental kita yang menjadikan kayak gitu, menjadi kita kecanduan kayak gitu. Nah, asal kamu sadar bahwa kondisi mental kamu itu bisa diperbaiki dengan membangun jalur di otak yang baru gitu, jalur otak baru, di mana setiap kali kamu stres, setiap kali kamu depresi, setiap kali mental kamu kena gitu, kamu melakukan hal yang positif, workout, baca buku, terus lagi keluar, bersosial, nggak hanya mengurung di dalam kamar doang. Itu otak akan membantumu. Jadi kamu lupa, kalau misalnya kamu ingin kayak gitu, pelampiasannya ke hal itu. Jadi setiap kali kamu stres, oke, aku harus jalan dulu, aku harus workout dulu. Otak tuh punya kemampuan itu bahkan di usia berapapun itu. Percayalah masih bisa. Memang ya ketika masih muda,
itu jauh lebih mudah karena ya mungkin di dalam otak kita tuh jalurnya si kemampuan organ kita tuh masih muda lah gitu ya. Tapi sampai usia kapanpun otak itu punya kemampuan. Cuman memang ya nggak bisa dibandingin. Ya kamu sadarlah bahwa kamu udah kecanduan lama, itu pasti butuh proses yang lebih lama. Tapi percayalah itu masih bisa. Jadi jangan menyerah. Jangan hanya gara-gara kamu nggak kayak anak muda, kamu cuman nggak melihat banyak orang-orang yang seumuran dirimu yang masih kecanduan. Percayalah, banyak. Jadi jangan minder, jangan merasa rendah diri, jangan merasa bahwa duniamu sudah berakhir. Percayalah, kamu pasti bisa sembuh. Dan ya, itu aja yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu butuh konsultasi selama 30 menit, aku udah nyediain jasa konsultasi. Dan di situ kamu butuh cuman traktir aku, kamu akan dapat e-book juga untuk berhenti dari kecanduan ini dengan memanfaatkan alam bawah sadar kamu. Klik linknya ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.